Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di dunia. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan
bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Rasul Paulus bersabda kepada kita semua, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh gereja untuk merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Di dalam sejarah gereja, pembangunan Gereja Basilik Lateran merupakan suatu tanda ucapan syukur dan kemenangan atas berkembangnya iman Kristiani
Setelah sekian waktu pada awal Kristianitas muncul, mereka banyak sekali mengalami tekanan, terlebih-lebih dari penguasa saat itu. Melalui peristiwa pembangunan dan pemberkatan gereja Bastik Lateran menjadi tanda kasih bahwa Allah berkenan hadir di dunia, di mana gereja bukan hanya sekedar bangunan atau gedung, tetapi melalui gereja menggambarkan adalah kumpulan orang-orang yang percaya sebagai umat Allah kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua, bahwa di dalam diri kita yang sejati itu adalah bait Allah, bahwa di dalam hati nurani kita, di dalam batin kita, di sana ada Allah yang bersemayam. Dari sini kita bisa melihat betapa kudus dan betapa sucinya di dalam diri kita masing-masing. Maka ketika Yesus dengan mengatakan bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah tubuhnya sendiri, di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita ketika dia merombak bait Allah, membersihkan bait Allah dari penyelewengan-penyelewengan seperti digambarkan di sana ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar uang dan sebagainya. Mau Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga hati kita, batin kita, supaya tidak tercemar dengan tindakan-tindakan yang menjauhkan batin kita dengan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi permenungan bagi kita bersama kalau Yesus telah merombak bait Allah, semua ditujukan supaya hati dan batin kita menjadi bersih dan suci. Lalu usaha apa juga yang kita lakukan untuk membangun batin kita supaya menjadi tempat persemayaman yang layak dan pantas untuk kehadiran Allah dan juga berkenan kepada sesama kita.